Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Pegunungan, Nakason Jikwa, dan tim melakukan survei penyambungan jaringan kabel fiber optik yang berada di Distrik Waris Kabupaten Kerom pada Kamis 9 Oktober 2025. Setelah Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Pegunungan dan tim melakukan pertemuan tingkat pemerintah pusat, Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta, selanjutnya Dinas Kominfo Provinsi Papua Pegunungan mengadakan rapat konsultasi bersama Dinas Kominfo Provinsi Papua, Dinas Kominfo Provinsi Papua Pegunungan, dan telah berdiskusi tentang rencana sambungan jaringan kabel fiber optik dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya, Dinas Kominfo Provinsi Papua Pegunungan kunjungi Dinas Kominfo Kabupaten Kerom Provinsi Papua dengan tujuan mengizinkan wilayah Waris dan Senggi dengan melihat lokasi pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik yang dibangun oleh pihak Telkom. Survei sambungan jaringan kabel fiber optik oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Papua Pegunungan setelah melihat kebutuhan dan pelayanan dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Pegunungan, pelayanan publik terkadang menjadi masalah dengan jaringan yang sering terganggu untuk kebutuhan informasi dan komunikasi yang efektif. Pemerintah Provinsi Papua berharap kepada pemerintah pusat, Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta, bekerja sama Direktorat Bakti Kominfo Pusat dengan pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik di wilayah Indonesia Timur di Provinsi Papua Pegunungan. Walaupun pembangunan infrastruktur jaringan palaparing fiber optik sudah dibangun di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, namun jaringan fiber optik saat ini belum dibangun di Provinsi Papua Pegunungan. Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Pegunungan, Nakason Jikwa, merasa akses jaringan internet sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Sehingga pemerintah pusat, Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta, dan Direktorat Bakti Kominfo Pusat memperhatikan sesuai dengan kebutuhan daerah Papua Pegunungan. Kebutuhan daerah Provinsi Papua Pegunungan di bawah 8 kabupaten, yakni Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Duga. Maka Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Pegunungan bersama Dirjen Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta dan Direktorat Bakti Kominfo Pusat duduk bersama untuk membahas pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik tentang kabel jaringan fiber optik yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, Kementerian Komdigi dan Bakti Kominfo Pusat di Provinsi Papua di wilayah Waris Kabupaten Kerom untuk penarikan kabel jaringan fiber optik 500 km untuk dibawa ke Provinsi Papua Pegunungan di Wamena. Papua Pegunungan, saya sebagai Kepala Dinas Kominfo, karena pembangunan optik ini belum sampai di Papua Pegunungan, karena hari ini kami sudah tiba di Jayapura di Kerom, sudah kami sebagai tuan rumah di Kerom kami sudah izin masuk sampai di ujungnya di Waris ini, pembangunan yang optik ini. Jadi tolong di pusat, kementerian dan optibatiknya dari pegunungan ini kami belum bisa akibat akhirnya kami bisa datang sempat yang ujungnya Waris ini. Jadi tolong perhatikan kami Pak Gubernur dan semua terkait OPD di Papua Pegunungan. Kita bisa bangunan optik ini kami bisa sampai di Waris sampai ke Provinsi Papua Pegunungan. Tujuan itu kami yang sudah sampai di ujungnya. Terima kasih banyak. Ini penting sekali. Ini juga untuk masyarakat. Juga kami terkait semua di OPD di Papua Pegunungan. Ini penting sekali. Jadi kami semua butuh di Papua Pegunungan yang optik ini. Ya belum ini semua ini awal belum lipatkan di masyarakat. Optik ini kami semua Papua Pegunungan kita butuh karena 8 kabupaten dengan di Provinsi Papua Pegunungan ini belum sama sekali. Jadi bisa melipatkan yang optik ini. Harapan kami harus pemerintah dari pusat dan Gubernur Papua Pegunungan harus mendukung pembangunan optik ini, narik ke Papua Pegunungan.
Terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Pegunungan atas nama Bapak Nakason Jigwa SE. Beliau respon dan menyetujui untuk program pembangunan ini sangat luar biasa, dan beliau seorang kepala dinas yang dipercayakan Pak Gubernur untuk PLT sementara, tapi beliau urusannya sangat luar biasa. Dan beliau kemarin urusan optik ini, beliau ke Jakarta tanggal 18 September 2025, beliau berangkat ke Jakarta ketemu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan juga Direktur Jenderal Bakti ASI Pusat, dan pertemuan yang sangat luar biasa, dan mereka salut dan mereka dihargai dan diterima masukan dari Kepala Dinas untuk pembangunan jaringan fiber optik dibangunkan oleh pemerintah pusat ke seluruh Indonesia, dan bagian ini sudah dibangun pemerintah pusat di Provinsi Papua sampai di Kerom, dan saat ini optik ujungnya ada di Waris. Dan beliau merasa bahwa optik ini sangat penting, dan dia sebagai kaki tangannya kepemimpinan Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur dengan Pak Sekda dan juga OPD lain sangat membutuhkan untuk jaringan optik ini, karena selama ini pemerintahan kami Dinas Kominfo melihat bahwa jaringan selama ini pakai hanya Starlink, tapi karena Starlink ini situasi kalau hujan itu agak susah, akses pelayanannya jadi kesulitan. Maka solusi yang terakhir Pak Kepala Dinas berpikir lebih bagus pembangunan optik dari Waris itu bawa ke Provinsi Papua Pegunungan, ibu kota di Jaya. Dan saya sangat salut dan hargai Bapak Kepala Dinas, dan apa yang dia pikirkan untuk pembangunan optik ini saya rasa sangat penting. Jadi melalui program Dinas Kominfo Provinsi Papua diajukan permintaan untuk pembangunan optik ini ke pemerintah pusat. Mungkin pemerintah pusat menanggapi serius untuk bagian pembangunan optik ini, supaya pembangunan optik ini seluruh Indonesia bisa dapat, tapi khusus untuk kita di Papua Pegunungan belum masuk. Dan beliau sampaikan ini, saya rasa bahwa mungkin pemerintah pusat tanggapi serius dan harus mereka bangun untuk dari Waris ke Provinsi Papua Pegunungan di Wamena. Dan pembangunan ini ada sekitar 500 km yang harus bawa dari Waris ke Papua Pegunungan. Dan bagian itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari Bakti ASI. Kalau ditunjukkan ke pihak ketiga itu saya mohon bahwa dilibatkan kepada seluruh warga yang ada di Senggi Waris atau di Waris ke Jalimo, masyarakat Jalimo, dan juga di wilayah Jaya. Jadi perjalanan dilewati optik akan bangun di jalan ini. Anak-anak orang asli Papua dilibatkan semua dan akan dibangunkan kebersamaan, supaya pembangunan ini bisa rasa memiliki dan masyarakat juga rasa puas bahwa barang ini milik bersama. Itu yang kita harapkan, dan juga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten itu bisa bekerja sama supaya pembangunan ini bisa tiba di Provinsi Papua Pegunungan, ibu kota Jaya. Oke, puji Tuhan, perjalanan kami dari Wamena untuk tujuan urus pembangunan optik di Provinsi Papua, dan Bapak Kepala Dinas ingin untuk membangun optik dari Waris ke Provinsi Papua Pegunungan di Wamena. Maka kemarin tanggal 8 Oktober dari Wamena kami tiba di Jayapura, dan kami bisa ketemu pimpinan OPD yang terkait Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, dan juga bidang-bidang yang terkait bidang aptika, dan kami bisa komunikasi dan kami sampaikan kedatangan kami. Setelah itu mereka terima dengan baik, dan kita diskusi bersama untuk pembangunan optik ini, bahwa
dari Jayapura ke Wamena, Papua Pegunungan. Dan setelah satu agenda kita sudah bahas, kemudian kita juga bisa pertemuan dengan pihak Telkomsel, karena pihak Telkomsel ini yang mereka akan bangun optik yang bawa dari Jayapura ke Kabupaten Kerom ke Waris, dan mereka ditunjuk untuk ujung optiknya itu di Waris. Maka kita mulai hari ini, hari Kamis tanggal 9 kita tiba di Kerom dan kita masuk di Kabupaten Kerom. Terima kasih kepada Bupati Kerom dan Wakil Bupati Kerom dengan pimpinan OPD. Terima kasih melayani kami bersama Kepala Dinas Kominfo Kerom dengan sekretaris dan kepala bidang, kepala seksi dan staf bisa melayani kami, dan kami izin untuk masuk tempat wilayahnya mereka, dan kami di situ diskusi bersama dan mereka menunjukkan langsung untuk tempat yang mereka bangun optik dari pihak Telkomsel. Jadi kami menyampaikan terima kasih karena pembangunan ini bisa bangun sampai tempat tujuan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Dan puji Tuhan, hari ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang terpilih dan bisa bekerja sama untuk optik ini juga bisa dorong kami supaya dari Jayapura bisa dorong kami ke Provinsi Papua Pegunungan, karena Provinsi Papua itu sebagai provinsi induk dan dia harus melayani kami provinsi-provinsi yang pemekaran, yang terjadi 5 pemekaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan pembangunan jaringan fiber optik oleh pemerintah pusat, Kementerian Komdigi dan Bakti Kominfo Pusat, dengan penarikan kabel jaringan fiber optik dari Distrik Waris Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, sekitar 500 km ke Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, dapat membuka akses pelayanan informasi dan komunikasi tersalur secara merata dan adil di tanah Papua, Indonesia. Ya, Jakarta. Dan pembangunan ini sudah bawa, dan ini tempat penyimpanan server yang oleh pihak ketiga yang dibangun, mungkin dalam hal ini pihak Telkomsel yang mereka bangun, dan ini penyimpanan. Jadi penyimpanan internet untuk bagi pemerintah dan masyarakat, dan mereka membangun ini bawa lewat tanah, dan di bawah tanah, dan penyimpanan sudah bangun baik, dan saat ini kami lokasinya ada di sini. Dan tempat pembangunan ini kebetulan Bapak Kepala Suku Bapak Ondo di sini, Bapak Yosep. Pas kami begitu tiba, beliau sebagai Kepala Suku ada di wilayah Waris, dan kami sudah bertemu di sini dan bersama mau tanyakan kepada Bapak karena pembangunan ini pasti pihak ketiga mereka ketemu Bapak Yosep. Dari Bapak Yosep, selamat sore. Ya, saat ini pihak ketiga dari Telkomsel mereka bangun optik ini. Mungkin pada saat ketemu Bapak sebagai Ondo, dan mereka mungkin sampaikan seperti apa untuk pembangunan ini. Oke, baik. Kalau mungkin masalah lokasi ini dari dinas dorong naik, dorong taikan Bapak lokasi ini bagaimana kami belikan dari pemerintah. Ya. Terus Bapak bilang Bapak tidak butuh uang. Ya. Jadi lokasi ini Bapak butuh kasih saja. Luar biasa. Bapak tidak jual. Bapak bilang pemerintah boleh bangunkan tanah tetap satunya. Tapi ini bangunan ini akan berjalan terus untuk seterusnya. Iya. Kalau Bapak, Iya. kalau Bapak mau pajakan apa tidak ada. Iya. Mungkin Bapak biasa dapat honoran sedikit. Mungkin per bulan toh. Per bulan Bapak punya honor. Terima kasih. Jadi bayar tanah tidak ada. Jadi kira-kira pembayaran honor setiap bulannya kira-kira Biasanya 1 juta saja 1 bulan. 1 bulan 1 juta. Iya. Mungkin honor ini cukup atau kurang? Masih kurang itu. Iya. Jadi Bapak butuhnya sekitar berapa? Karena Bapak kasih tanah untuk bangunkan free, tidak urus pembayaran lokasinya segala macam, tidak, hanya kasih tulus untuk hati demi pembangunan untuk Papua. Itu semua. Tapi untuk pembayaran ini apakah 1 juta cukup atau harus tambah? Kalau menurut Bapak ini tidak cukup, kalau tambah 1 juta boleh biar 2 juta toh. Oh ya, terima kasih. Bapak membutuhkan 2 juta supaya Bapak juga jaga baik, siang malam harus jaga juga, ya toh. Jadi terima kasih banyak, ini pembangunannya sangat baik. Jadi Bapak punya pemikiran untuk generasi, untuk bangsa ini ya, anak-anak Papua.
karena ada jaringan bagus, anak-anak bisa belajar di sekolah, ya puskesmas bisa jalan, terus desa-desa, distrik, terus masyarakat sekarang sudah kenal HP lagi toh. Pakai HP Android ini kan ada jaringan bagus, masyarakat bisa lihat nonton video, ya terus perkembangan ekonomi, usaha ekonomi produktif itu kita bisa ikuti semua. Jadi tujuan itu pikiran untuk pembangunan ini bangun saja begitu untuk masa depan, untuk Papua, untuk anak-anak kami ke depan. Mungkin seperti itu ya Bapak. Terima kasih banyak. Berarti saya rasa Bapak Kepala Suku Bapak Yosep ini hatinya besar. Yang dia hati besar, jiwa besar untuk pembangunan optik ini, untuk tempat penyimpanan server dari optik dari Jayapura bawa ke Kerom ke Waris. Ini tempat penyimpanan sangat luar biasa dan beliau belum memahami dan orang awam, tetapi beliau punya wawasannya sangat luas untuk demi anak-anak generasi muda ke depan. Karena sekarang anak-anak muda generasi ke depan ini mereka belajar dengan online, tugas juga online, ujian juga online, terus segala macam aktivitas baik pemerintah bahkan online. Dan beliau luar biasa sebagai seorang dong, tapi pikirannya sangat luar biasa, pikiran maju. Saya mengajak seluruh warga Indonesia, bahkan kita di seluruh Papua, kita ambil hikmahnya dari Bapak Yosep. Ya, Bapak Yosep, supaya pembangunan ini bisa berjalan. Dan kami Provinsi Papua Pegunungan juga sangat membutuhkan untuk optik seperti Waris sebagai Bapak Yosep sampaikan ini. Jadi mungkin saya rasa bahwa ini juga salah satu contoh yang buat untuk kami supaya pembangunan ini lewat sampai tiba di Wamena secara aman, supaya masyarakat juga bisa merasakan hal yang sama. Terima kasih Bapak Yosep, sangat luar biasa. Jadi kami menyampaikan terima kasih dari pemerintah. Mungkin Kepala Dinas saya mau sampaikan. Kepala Yosep, silakan. Terima kasih Pak Yosep, luar biasa. Ini yang jaringan optik ini luar biasa. Bapak tidak sama ini, lepas tanah tidak lagi, tidak ada apa-apa lagi. Ini Bapak ini luar biasa. Terima kasih banyak. Wah. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Bu Honor yang minta 2 juta itu pemerintah pusat dalam hal ini Bakti Direktorat Jenderal Pusat mohon diperhatikan, karena bagian ini dilihat seluruh tower yang dibangun seluruh Indonesia kita di Papua itu diatur oleh Bakti dengan pihak ketiga. Mungkin beliau Yosep masukkan untuk honor setiap bulan 1 juta ini dia merasa tidak cukup dan dia maunya 2 juta. Jadi pemerintah pusat bahkan pihak ketiga tolong memberikan apa yang diharapkan oleh Yosep, dan juga seluruh tower yang dibangunkan juga penjaga-penjaga site yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu saya rasa apa yang dirasakan sampai ke mungkin umum. Jadi lebih bagus honornya dinaikkan semua supaya bisa dibayarkan semuanya itu 2 juta semua. Terima kasih.